Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar subtema 2 pembelajaran 2 masih manusia dan lingkungan. Ayo kita mengamati gambar di samping. Kegiatan apa yang dilakukan gambar di samping? Yaitu adalah kegiatan bermain sepak bola. Kegiatan tersebut menggunakan organ gerak. Kegiatan tersebut dimainkan di tempat yang lapang. Muatan IPA KD 3.1 dan 4.1. Tulang sebagai alat gerak manusia. Fungsi tulang yang pertama adalah menopang tubuh. Yang kedua, memberi bentuk tubuh. Yang ketiga, tempat melekatnya otot. Tulang dibagi menjadi dua berdasarkan bentuknya, yaitu yang pertama tulang pipi. Tulang pipi, tulang yang bentuknya pipis atau gepeng. Tulang pipa yang berbentuk bulat panjang seperti pipa. Berdasarkan zat penyusunnya, tulang dibagi menjadi dua, tulang rawan dan tulang keras. Tulang pipi contohnya tulang usus, tulang rusuk, tulang dada, tulang belikat, tulang tengkorak, dan tulang telapak tangan. Tulang pipa yaitu contohnya tulang paha, tulang lengan, tulang hasta, tulang pengumbil, tulang paha, tulang kering, tulang betis, ruas-ruas jari tangan, dan ruas-ruas jari kaki. Contoh tulang rawan yaitu ada tulang telinga. Tulang keras contohnya adalah tulang tengkorak. Perhatikan gambar berikut. Ini ada rangka kepala atau tengkorak. Tulang tengkorak berguna untuk melindungi otak dan bola mata yang merupakan organ yang lemah. Tulang-tulang pembentuk tengkorak dibedakan tulang tengkorak wajah dan tulang tengkorak pelindung otak. Ada tulang dahi, ada tulang baji, ada tulang air mata, ada tulang hidung, ada tulang pipi, ada tulang rahang atas, ada tulang lidah, ada tulang ubun-ubun, ada tulang pelipis, ada tulang tengkorak, ada tulang rahang bawah. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar rangka badan. Tulang-tulang yang tersusun yang pertama adalah tulang rusuk palsu, kemudian tulang rusuk sejati, tulang hulu-hulu, tulang badan, tulang pedang-pedangan, dan tulang rusuk melayang. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah rangka tulang tangan. Ada tulang lengan atas, tulang hasta, tulang telapak tangan, tulang jari tangan, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan. Kemudian anggota gerak bagian kaki, ada tulang panggul, ada tulang paha, ada tulang betis, ada tulang telapak kaki, ada tulang jari-jari kaki, tulang tempurung kaki, tulang kering, kemudian tulang pergelangan kaki. Fungsi rangka tubuh yang pertama adalah memberi bentuk tubuh. Yang kedua, menegakkan dan menumpang tubuh. Yang ketiga, tempat melekatnya otot. Yang keempat, melindungi organ dalam tubuh. Tempat pembentukan sel darah merah. Yang terakhir adalah sebagai alat gerak pasif. Pembelajaran 2 tentang muatan SPDB. Cover adalah tulisan atau gambar yang terdapat di halaman terdepan pada sebuah buku.
Pada gambar cerita pada cover harus mewakili isi dari buku tersebut. Cover buku harus memenuhi syarat-syarat unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama adalah jenis huruf pada judul menarik. Kita ambil judul jenis huruf yang menarik. Yang kedua, kalimat penjelas judul singkat dan mudah dipahami, tidak bertele-tele ya. Kemudian nama penulisnya. Kemudian yang keempat adalah identitas penerbit. Yang kelima, gambar yang menarik dan sesuai isi. Keenam, sinopsis isi buku pada cover belakang. Ketujuh, identitas buku pada punggung buku. Perhatikan contoh cover. Yang pertama ini ada identitas buku pada punggung buku. Kemudian ada nama penulisnya. Kemudian nama kalimat penjelas judulnya, buku penilaian. Kemudian judul buku, pulpena. Kemudian ada gambar covernya, yaitu adalah gambar anak-anak yang sedang memberi makan kelinci dan menyirami bunga. Kemudian di sini ada identitas penerbit. Di sini ada nama penerbitnya. Kemudian di sini adalah cover bagian depan. Di sini adalah punggung cover dan di sini adalah cover belakang. Pembelajaran 2, muatan bahasa Indonesia. Menemukan ide pokok dalam teks tulisan. Teks tulisan merupakan teks hasil pembicaraan seseorang ataupun hasil percakapan. Misalnya, percakapan atau teks tertulis yang dibacakan oleh gurumu. Cara menentukan ide pokok pada teks tulisan, yang pertama, dengarkan baik-baik dengarkan teks dengan sungguh-sungguh ya. Kemudian, catatlah permasalahan atau peristiwa yang dibicarakan dalam teks. Kemudian tentukan topik serta kalimat utama yang menjadi inti pembicaraan dari teks tulisan. Tugas kalian hari ini. Yang pertama, mengapa tulang disebut sebagai alat gerak pasif? Kedua, sebutkan 3 fungsi rangka tubuh manusia. Ketiga, sebutkan tulang yang menyusun tengkorak wajah. 4. Sebutkan tulang-tulang yang menyusun anggota gerak atas. Kelima, sebutkan tulang-tulang yang menyusun rangka badan. Keenam, apa yang kalian ketahui tentang cover? Tugasnya dikerjakan di buku latihan, kemudian difoto, hasilnya dikirim ke Google Form. Pembelajaran tema kita sampai di sini ya. Sampai ketemu di pembelajaran ketiga selanjutnya. Tetap semangat, jangan lupa kerjakan PR-nya, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa anak-anak.